kita mulai untuk pembelajaran hari ini, Pak. Nah, bisa perkenalan dulu, terus nanti sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ISA akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kastiani. Saya Surfuda Juna Asari. Saya Kandida Sila Dewi. Permasalahannya apa? Permasalahan tayangan video tutorial adalah tentang mindset atau berpikir bagaimana seorang memahami dunia dan dirinya sendiri. Terus? Apa saja pengetahuan yang harus dimiliki seorang petani? Kemampuan manajerial, berpikir kritis, pemahaman pola tanam, keterampilan pemasaran, ya, terus dan pemahaman penanganan pasca panen. pemahaman pasca panen. Terus Tujuan dari petani milenial untuk dapat memanfaatkan teknologi guna menghasilkan produk pertanian berkualitas mampu berdaya saing, mengembangkan kewirausahaan muda petani, menciptakan pertanian maju, mandiri dan modern. Sifat yang harus dimiliki seorang entrepreneur atau pelaku bisnis dalam persaingan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, disiplin, tanggung jawab, mampu kerjasama dan pantang menyerah. ya. Apa saja yang termasuk dalam bisnis tanaman? 1. Pembudidayakan jamur, 2. Menjual sayur dan sayuran organik, menjual buah-buahan organik, menjual tanaman hias, hiasan dan tanaman. Ya. Sudah? Sudah. Mungkin ada yang mau menambahkan dari kelompok lain? Sudah? Sudah cukup? Ya, sudah cukup. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari tadi kelima kelompok sudah menyampaikan bagaimana tentang menjadi seorang entrepreneur, kemudian bidang apa saja yang masuk di dalamnya, ya. Nah, mungkin masih ada pertanyaan dari apa yang tadi sudah kita bahas. Yang kita bahas mungkin apa itu agripreneur. Tadi yang sudah menjawab kuisis itu menjadi seorang agripreneur. Apa itu agripreneur? Ya? Ya, merupakan wirausaha, ada ya di sini ya. Merupakan sebuah wirausaha di bidang pertanian. Nah, di bidang usaha apa saja? Bisa tadi yang sudah kalian sampaikan, bisa usaha pertamanan ya, kemudian pembibitan, kemudian buah ya, kemudian budidaya yang lainnya lagi sayuran. Nah, kalau di sini mungkin terbanyak mungkin untuk budidaya cabai. Ya. Nah, tadi ada pertanyaan juga bagaimana seandainya kita tidak punya lahan, kemudian kita mau mengusahakan apa? Nah, kita bisa membuat inovasi baru, contohnya dengan media air bisa ya mengembangkan peralon, istilahnya apa?
mungkin taman ya, usaha di bidang pertamanan ya, pertamanan mungkin yang tanaman yang bisa dijual diproduksi ya. Nah, untuk selanjutnya bisa sambil kalian di rumah kira-kira apa ya mau saya tanyakan untuk melihat bagaimana seorang petani melakukan usahanya sampai mungkin petani tersebut bisa sukses ya. Nah, itu dimulai dari apa saja, baik itu nanti apakah pengolahan lahan, pemupukan, pembibitan, pemasarannya bagaimana ya. Nah, itu coba kalian tanyakan kepada seorang agri-trainer. Jelas ya? Untuk selanjutnya jelas dari ini saya cukupkan dari untuk pertemuan hari ini saya cukupkan dengan materinya yang sudah tadi untuk diskusi. Nah, sebelum saya lanjutkan ya, alangkah baiknya kita melakukan refleksi terlebih dahulu. Nah, dalam pembelajaran hari ini, manfaat untuk pembelajarannya apa? Manfaat yang kita dapat itu apa? Manfaat pembelajaran ya, menambah wawasan tentang apa? Peluang usaha dari bidang agri tanaman. Betul. Apa lagi? Tadi sudah di permasalahan di dalam bidang usaha agribisnis. Nah, apa lagi? Ada berarti sudah ada 3 yang kita dapatkan untuk dari refleksi hari ini. Satu lagi mungkin? Oh iya, meningkatkan minat dan pengetahuan untuk menjadi seorang agri-trainer ya, petani milenial ya. Ya, sudah. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Nah, mungkin nanti diakhiri dengan doa dan Ibu Bu Wahyu ya. Mohon maaf kalau selama pembelajaran ada kata-kata yang tidak berkenan. Ya. Saya harap sudah semua memaafkan. Ya. Bisa diakhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman, kita masih pembelajaran hasil ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa salam. Selamat siang Ibu. Terima kasih Bu. Ya, selamat pagi menjelang siang ya. Selamat pagi menjelang siang. Kembali kasih. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kelangsungan pendidikan kalian dan menambah ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini apa? Jadi nanti dikumpulkan. Dikumpulkan. Terus nanti yang di sini juga nanti ada ada sesuatu. Ya, nanti udah amalan. Kalau Pak bagus.
ketua kelas bisa menyiapkan temannya untuk berdoa. Ya. Siap, Kak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk tadi sudah memimpin doanya. Kemudian untuk hari ini Ibu presentasi dulu ya. Yang tidak masuk untuk hari ini siapa? Naila ya. Naila, kemudian Ika, adakah surat izinnya? Tidak, berarti tanpa keterangan. Ya. Nanti bisa ditulis di dalam presensi kalian. Saya harapkan walaupun tidak ada suratnya, tidak ada keterangannya, tidak ada halangan apapun, sakit ataupun apapun ya. Di hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sudah kemarin kita lakukan ya, yaitu masih tentang agripreneur. Kemudian kemarin sudah dibahas tentang sifat-sifat, langkah-langkah menjadi seorang agripreneur, kemudian usaha apa saja ya di dalam agripreneur tersebut. Nah, ini tujuannya masih sama dengan tujuan yang pembelajaran yang pertama, ya, pembelajaran yang pertama. Nah, di sini yang ditekankan adalah tujuannya masih dua yang belum, yaitu tentang peserta didik mampu mengidentifikasi peluang usaha dan peluang bekerja di bidang agribisnis tanaman ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis berbagai peluang usaha dalam bidang agribisnis tanaman. Nah, untuk yang kemarin, yang tugas kemarin, apakah sudah sambil dicatat bagaimana untuk menjadi seorang agripreneur? Ada pertanyaan wawancara ya kemarin ya. Nah, nanti bisa didiskusikan sama-sama ya. Kemudian selanjutnya yaitu petani ya. Kemarin ada pertanyaan, apa itu petani? Petani menurut Hadi Utomo ya adalah orang yang melakukan kegiatan di sektor pertanian, baik pertanian kebun, ladang, sawah, perikanan dan lain sebagainya pada suatu lahan yang diusahakan dengan tujuan keuntungan ekonomi ya. Di sini diharapkan mendapatkan satu keuntungan ekonomi, bisa untuk penghasilan, untuk biaya hidup sehari-hari ya. Kemudian agripreneur sendiri adalah wirausaha yang bergerak di bidang pertanian ya, bergerak di bidang pertanian. Kemudian agribisnis tanaman merupakan sebuah peluang usaha di mana berhubungan dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang menjadi produk agribisnis. Kemudian juga adapun peluang yang dimaksud adalah ya, peluang yang dimaksud adalah bercocok tanam. Contohnya di sini banyak sekali tanaman padi ya, berarti melakukan usaha tani padi. Kemudian bisnis sayur organik, kemarin sudah dibahas ya, ada bisnis sayur-mayur organik. Kemudian budidaya tanaman hias, kemudian bisnis buah-buahan
organik, kemudian budidaya jamur, tadi sudah disebutkan ada yang budidaya jamur, itu sudah termasuk peluang usaha yang dimaksud di dalam agribisnis tanaman. Kemudian terakhir itu budidaya tanaman obat dan masih banyak lagi ya. Nah ini berbagai macam peluang usaha di dalam bidang pertanian itu tidak hanya ini, tapi masih banyak sekali peluang-peluang usaha yang ada ya. Baik di sekitar kita mungkin belum tercover di sini, mungkin bisa menyebutkan tadi ada usaha-usaha menanam cabai, pembibitan cabai ya, penanaman tomat ya, sudah didiskusikan kemarin ya, sudah didiskusikan kemarin. Nah itu yang kita hadapi pada kehidupan kita sehari-hari ya, berbagai usaha yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu hal yang nantinya bisa mendapatkan atau mendapatkan perekonomian untuk kelangsungan hidup berkelanjutan ya. Kemudian agripreneur itu mengacu pada kewirausahaan di bidang pertanian ya. Ini diungkapkan oleh Rahmawati 2018 menjelaskan bahwa agripreneur merupakan penerapan inovasi kegiatan kewirausahaan dalam industri pertanian. Kemudian konsep agripreneur ya bertransformasi ke sebuah bisnis yang penuh inovasi melalui perkembangan era digitalisasi. Maka inovasi itu memiliki platform untuk berkembang lebih masif. Kemudian lanjut, peran agripreneur muda yang mudah dengan teknologi akan memudahkan dalam proses dan strategi penjualan hasil produksi. Ya, dia menjadi seorang agripreneur kemarin sudah dijelaskan, yaitu memahami pasar, ya, memahami pasar. Bagaimana pemahaman tentang pasar ya, dimana mungkin produk-produk tertentu bisa laku di pasaran dan yang lainnya tidak ya. Kemudian membuat ide yang unik ya, membuat ide yang unik. Kemudian ide yang unik itu apa? Contohnya kira-kira mengusahakan dalam usaha tani apa contohnya? Ide yang unik yang mungkin orang lain belum melakukan, tapi seseorang tersebut sudah melakukannya menggunakan inovasi-inovasi yang baru. Apa contohnya yang unik? Usaha apa? Apa? Contohnya usaha yang unik. Contohnya mungkin sesuatu hal yang tidak berguna jadi berguna. Iya, kalau di dalam pertanyaan apa contohnya? Membuat apa? Pupuk kompos. Pupuk kompos bisa juga ya. Pupuk kompos itu nanti bisa tadinya hanya dibuang saja, tidak diolah, bisa kita olah, nanti dimanfaatkan untuk pertanian ya, untuk sebagai pupuk. Nah itu nanti bisa meningkatkan kesuburan dari tanaman tersebut. Kemudian apalagi yang unik yang kemungkinan besar belum pernah dilakukan oleh siapapun dan itu nanti malah mendapatkan keuntungan, contohnya budidaya apa contohnya yang masih jarang-jarang ya, jarang-jarang dilakukan. Budidaya apa? Tidak hanya di sektor pertanian
yang tidak berguna menjadi berguna. Contohnya ada saya pernah baca itu rumput teki kan tidak berguna ya. Kira-kira untuk apa? Sudah ada pernah yang membaca artikel itu? Nah, di artikel belum pernah baca, tapi Ya, terus lewat? itu buat pakan burung dara. Oh, buat pakan burung dara ya, bisa. Nah, lainnya mungkin bisa dibuat inovasi-inovasi baru. Contohnya, saya pernah baca rumput teki itu dijadikan permen, diolah untuk kalau untuk perempuan mungkin bisa menghilangkan nyeri pada saat haid, ya. Nah itu, nah mungkin yang seperti itu kan tidak terpikirkan oleh kita ya. Nah membuat inovasi-inovasi baru. Kemudian gabung ke komunitas. Nah komunitasnya kalau di SMK Pertanian, nah mungkin bisa gabung ke SMK Pertanian yang lainnya, nanti saling bertukar ilmu atau mungkin kunjungan studi ya sesama SMK ya, SMK Pertanian gitu. Nah ini nanti bisa menambah wawasan. Kemudian berani mengambil resiko, ya berani mengambil resiko. Ya, seorang petani itu harus atau seorang agripreneur itu harus berani mengambil resiko. Contohnya kita dalam menanam satu tanaman atau produk tertentu itu kan tidak tahu kedepannya seperti apa ya. Mungkin nanti ada hama, penyakit, kemudian kesuburan tanah yang kurang, kemudian bibit yang kurang bagus. Nah itu kesemuanya itu harus bisa dihadapi. Masalah-masalah tersebut harus bisa dihadapi oleh seorang petani ataupun agripreneur. Kemudian pemasaran yang sulit ya. Contohnya kita mau memasarkan tomat mungkin ya, tomat pada saat sekarang mungkin produksi baru banyak-banyaknya ya. Nah itu kemungkinan nanti harga menjadi turun ya, murah. Kemudian kalau sekarang mungkin cabai ya, kemarin-kemarin tidak ada harga, sekarang sudah melonjak naik. Nah itu termasuk di dalam berani mengambil resiko. Selanjutnya adopsi inovasi ya. Contohnya ini nanti kalau ada gabungan kelompok-kelompok tani itu nanti ada inovasi apa, yang satu juga ada inovasi apa, nanti saling saling tukar ilmu ya, saling tukar ilmu dan teknologi untuk meningkatkan hasil produksinya. Kemudian mengembangkan kemampuan bisnis ya, pengembangan kemampuan bisnis, bagaimana caranya produksi yang kita hasilkan itu nanti laku di pasaran ya, bisa habis, bahkan nanti mendapatkan keuntungan yang berlipat. Nah itu akan mendapatkan income untuk kita sendiri. Itu contoh untuk Nah untuk ya bisa mewawancarai agripreneur yang sukses ya, bagaimana kiat-kiat menjadi seorang agripreneur yang sukses, dimana mulai dari awal sampai pada akhirnya ya. Nah itu bisa nanti kalian melakukan wawancara. Nah yang diwawancara apa, nanti kita bahas sama-sama apa saja pertanyaan yang harus ditanyakan ya, untuk di sini untuk motivasi ya, untuk memotivasi kita agar semangat
Peran kita besar juga di masyarakat, harapannya kita bisa memberikan impact sosial yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Kita sebagai anak muda, peran kita besar juga di masyarakat, harapannya kita bisa memberikan impact sosial yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Perkenalkan, nama saya Yosubowo, saya dari desa Sumberjo, tepatnya di Dusun Klagon, kemudian Kecamatan Amdal, Kabupaten Magelang. Saya di sini sebagai petani milenial yang menggeluti di komunitas kentang. Motivasi saya kenapa terjun di kentang sendiri, jadi ceritanya dulu orang tua saya sudah melakukan pertanian kentang atau menanam kentang dari zaman dulu, cuman dengan cara konvensional, dan hal itu dilakukan dengan mengintroduksi atau membeli bibit dari berbagai daerah. Kemudian kita banyak bisa dibilang ditipu dengan beberapa orang yang membuat benih tersebut dengan kualitas yang tidak sesuai dengan yang diomongkan, kemudian juga inkonsisten terhadap sertifikasi dan lain sebagainya, sehingga bibit yang kita beli dari luar daerah ketika ditanam di sini produksinya tidak baik gitu. Dari situ kalau misalkan kita masih bergantung atau masih mengandalkan pembibitan dari luar daerah, kita bakalan tidak maju-maju petani kentang di sini. Dan kemudian saya menginisiasi untuk membuat pembibitan kentang di Magelang ini, khususnya di daerah saya di desa di Dusun Klagon, Sumberjo, Magelang. Ketika saya membuat atau mendirikan pembibitan kentang, kita mulai dari belajar jaringan, kemudian ada stek tanam di greenhouse, dan nanti bisa kita produksi mulai dari G0, G2 dan seterusnya. Dan itu bibit itu bisa kita turunkan sampai 3-4 kali. Dalam artian si petani ketika nanam bibit dari G0, dia mengurangi biaya produksi untuk tanaman selanjutnya, karena bibit yang dia tanam nanti masih bisa diturunkan sampai 4 kali. Padahal kalau misalkan kita analisis di usaha tani kentang, untuk kebutuhan bibit sendiri kita memakan biaya 4. Mungkin ini kan video pembelajarannya sudah ada di HP masing-masing ya. Ya, mungkin linknya bisa dibuka untuk video pembelajarannya. Coba dibuka di HP masing-masing. Videonya sudah saya dari total biaya produksi kentang itu sendiri. Nah, selain itu kita juga sudah menggunakan teknologi-teknologi terbarukan seperti yang di screenhouse. Kita sudah ada smart irigasi, di mana itu bisa kita aplikasikan atau kita setting dengan menggunakan smartphone. Jadi ketika saya berada di luar daerah, kemudian saya lagi pergi jauh, saya bisa menggunakan dengan adanya smart irigasi ini, karena terkontrol dengan adanya aplikasi yang ada di
sifatnya tanaman yang rentan dengan penyakit, khususnya penyakit jamur Phytophthora infestan. Jadi penanaman pertama kita seperti biasa pengolahan lahan, yang artinya kita Mulai dari pengolahan lahan pun harus bisa mempertimbangkan hal-hal seperti kematangan pupuk, kemudian komposisi baik itu dari pupuk kimia maupun pupuk organik dan sebagainya itu. Hal ini bisa kita lakukan dengan memperbanyak pupuk organik daripada pupuk kimia yang untuk ketika nanti kentang tumbuh tidak rentan terhadap serangan penyakit atau penyakit Phytophthora infestan tersebut. Nah, kemudian ketika sudah mulai muncul, kalau kentang di tanaman pada musim hujan, kita lebih banyak rutin dalam penyemprotannya, bisa sampai 3 hari sekali ataupun 4 hari sekali, karena memang rentan sekali terhadap penyakit ketika kelembapan tinggi, kemudian kita tidak kuat dalam pemberian fungisida, nanti ketika penularannya lebih tinggi. Kemudian umur kentang kalau di tempat kita antara 90 sampai 100 hari itu sudah panen. Kemudian kita panen umur sekitar 90 sampai 100 hari itu. Ketika sudah panen nanti langsung kita kentang itu bawa ke gudang atau ke rumah kita masing-masing. Kemudian kita diamkan 1 sampai 2 hari supaya kentang tersebut bisa dalam artian sering angin. Kemudian nanti baru kita bisa packaging, kita bawa ke pasar subterminal yang ada di tempat kita, yaitu di pasar Nabla, ataupun nanti kita bisa kirim ke kota-kota, atau ketika ada kualitas kentang yang bagus kita bisa kirim sampai ke luar Jawa, dan potensi market kita ke ekspor kita juga bakalan masuk di situ. Tetapi dalam artian ketika kita sudah mulai menjajakan atau melirik pasar-pasar yang besar, kita harus juga memperbaiki kualitas dari segi produksi kita dan juga kontinuitas ketersediaan barang. Nah, itu yang mungkin menjadi PR besar kita untuk pengembangan petani-petani yang ada di Kecamatan Nabla ini. Motivasi saya di dunia pertanian karena memang saya melihat potensi yang ada di wilayah saya. Selain itu juga saya lahir dari keluarga petani yang dulunya juga keluarga saya biasa saja yang istilahnya luasan petakan tanahnya cuma sedikit, tapi dengan kerja keras bapak saya bisa berkembang dan kemudian bisa merasakan keberhasilannya di dunia pertanian. Nah, dari situ saya melihat bahwa saya bisa melakukan petani secara konvensional pun bisa berhasil, apalagi kita zaman sekarang bisa kita poles dengan teknologi-teknologi yang terbarukan. Itu akan banyak peluang-peluang yang bisa kita kembangkan di dunia pertanian. Selain itu juga saya melihat tingkat degenerasi petani yang semakin kesini semakin menurun. Dari situ saya juga berniat bagaimana caranya mengajak teman-teman petani muda ini mulai menggelorkan semangatnya lagi di dunia pertanian. Nah, dari situ saya memberikan contoh atau jadi istilahnya memberikan hal-hal yang baik kepada teman-teman saya yang ada di daerah, gimana caranya kita biar bisa petani dalam tanda kutip petani yang keren gitu kan. Jadi saya mengikuti beberapa pesanan di sini dan sebagainya, harapannya itu jadi motivasi teman-teman bahwasanya anak pertanian itu tidak cuma dipandang sebelah mata gitu. Anak pertanian itu keren, anak pertanian itu bisa berkarya. Kemarin sempat kita ikut lomba bisnis plan juga beberapa ajang bisnis, baik itu secara nasional maupun internasional. Nah, itu saya membawa konsep pertanian kentang mulai dari hulu sampai hilir dengan memberdayakan masyarakat sekitar, mulai dari penanaman, kemudian nanti sampai pengolahan pasca panen pun kita memberdayakan ibu rumah tangga dan juga pemuda yang ada di sini. Nah, setelah itu kita ada kompetisi lanjutan tingkat internasional namanya Global Student Entrepreneur Award yang diadakan oleh entrepreneur organisasi, yaitu salah satu organisasi entrepreneur muda terbesar di dunia yang diikuti oleh 56 negara. Nah, dari situ saya menjadi leadernya Global Student Entrepreneur Award di Indonesia. Kemudian setelah bergabung di Indonesia, saya maju di tingkat Asia Pasifik di Singapura, kemudian di tingkat internasional di Bangkok, Cina, dengan membawa konsep pertanian kentang yang ada di tempat saya. Harapan saya untuk petani di Indonesia, khususnya anak-anak muda, kita sebagai dalam artian anak muda, kemudian peran kita besar juga di masyarakat, harapannya kita bisa memberikan impact sosial yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Karena memang saya punya pedoman bahwasanya sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat
ada di dalam pikiran kita bisa untuk menyebarluaskan hal kebaikan yang ada di sekitar kita gitu. Jadi harapannya untuk petani muda dan juga petani di Indonesia ke depannya, ayo kita ambil bagian anak-anak muda di Indonesia ini untuk memajukan pertanian di Indonesia. Karena memang saat ini, kondisi saat ini Indonesia khususnya di bidang pertanian sangat-sangat butuh anak-anak muda sebagai penggerak maupun itu sebagai promotor pergerakan pertanian yang ada di Indonesia saat ini. Ketika saya bertemu dengan teman-teman ketika ada alumni Fakultas Pertanian dan mereka bilang saya susah cari pekerjaan, itu salah besar karena memang pertanian di Indonesia itu lagi butuh anak-anak pertanian yang dia bisa menggerakkan masyarakat maupun bisa menggerakkan petani-petani yang ada di daerah tersebut. Nah, potensi-potensi yang ada di daerah mungkin belum tergali, tapi bisa kita gali dengan adanya pemuda-pemuda tani yang ada di Indonesia tersebut. Jadi kita masih banyak peluang, baik itu dari hulu sampai hilir, baik itu dari mulai di budidaya sampai ke pasca panen ataupun ke trading dan sebagainya, itu perlu adanya anak-anak muda. Nah dari situ ketika anak muda itu khususnya di bidang pertanian bisa berkolaborasi, kemudian nanti bisa untuk bekerja bersama untuk memajukan pertanian Indonesia, saya yakin Indonesia bisa dalam artian berdaulat di bidang pangan seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga termotivasi. Pertanian Indonesia maju. Video untuk memotivasi karena sudah memilih di dunia pertanian ya. Sudah ini iklan. Tadi sudah disimak sama-sama ya untuk videonya. Nah, kemudian di situ kan cerita seorang agripreneur yang berusaha mulai dari awal sampai akhir sehingga dia mempunyai usaha yang berkembang ya, berkembang. Nah, dia tidak segan-segan untuk mencari ilmu, baik itu ilmu dari manapun ya, bisa dari internet, bisa dari mengikuti kelompok-kelompok tani atau yang lainnya. Nah, ini selalu berusaha untuk inovasi-inovasi yang baru. Nah, untuk menjadi seorang yang agripreneur yang handal, kan tentunya ada yang sudah saya tadi sampaikan, ada berbagai macam sifat dan langkah-langkahnya ya. Kemarin juga sudah kita bahas. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, untuk menambah wawasan di dunia pertanian, contohnya mungkin di agribisnis tanaman ini, usaha-usaha apa saja yang ada yang sukses. Nah, kita perlu kiat-kiat supaya sukses itu bagaimana langkah-langkahnya ya. Nah, terus kita di dunia pertanian ini kan pengennya ke depannya itu mengembangkan pertanian yang ada ya. Kan di sini kan sudah ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Mungkin satu punya lahan yang luas tapi kurang pengetahuan dan mungkin permodalan ya. Mungkin ada juga yang sudah ada lahan tapi mungkin di bidang budidaya atau kurang bisa mengerti. Nah, nanti coba ini ada LK-nya lagi untuk berbagai macam usaha. Coba di sini nanti melakukan wawancara di sekitar tempat tinggal kalian masing-masing. Mungkin ada pengusaha-pengusaha sukses, baik itu di bidang
kiat-kiatnya bagaimana ya untuk mensukseskan menjadi seorang agripreneur yang handal. Nah, nanti saya bagikan. Kemudian tentunya setiap siswa di sini kan punya keinginan. Seandainya ini berandai-andai ya, seandainya saya kepingin menjadi seorang petani cabai yang mumpuni ya, yang handal ya, bagaimana kiat-kiat saya untuk melakukan hal tersebut. Nah, di sini nanti ada 2 lembar yang untuk diri sendiri, kiat-kiat sukses untuk diri sendiri, memotivasi diri sendiri, dan nanti bisa melakukan wawancara dengan tadi ya trainer tersebut ya yang sukses. Nah, nanti bisa kiat-kiatnya bagaimana gitu. Nah, itu berhubungan dengan tugas kelompok ya, berhubungan dengan tugas kelompok kalau yang wawancara. Kemudian kalau kiat-kiat untuk kita sukses, nanti motivasi untuk diri sendiri. Nah, kalian berandai-andai untuk menjadi seorang yang agripreneur yang handal atau menjadi petani milenial ya. Ya, dengan menggunakan teknologi-teknologi yang ada bisa meningkatkan usaha di bidang pertanian. Nah, ini yang kelompok dulu. Kelompok dulu nanti bisa di pertanyaan apa sekiranya yang mau disampaikan. Ditanyakan ke agripreneur yang sudah berhasil. Nah, ini hanya ini bisa kelompok. Nah, yang untuk berandai-andai ini ya, seandainya saya ingin menjadi seorang pengusaha tanaman hias. Nah, apa yang saya lakukan ini ya? Kira-kira apa yang peluang usaha yang bisa meningkatkan pendapatan? Nih untuk di sini kan sering di sekolah kan sering diajari untuk kita berwirausaha ya. Nah, kira-kira apa usaha apa yang mungkin kalian gemari ya, siswa gemari. Nah, itu nanti bisa dikembangkan. Ini hanya nah ini satu-satu saja. Nah, ini kiat-kiatnya. Ya, ini kelompok. Kemudian ini untuk yang orang itu yang kelompok. Ini berandai-andai saja. Berandai-andai seandainya saya menjadi seorang pengusaha, apa yang harus dilakukan. Ini yang satu-satu. Nah, juga yang mau dikerjakan yang mana dulu boleh, yang berupa pertanyaan-pertanyaan untuk seorang agripreneur yang sukses itu bisa dilakukan dengan pertanyaan seperti apa yang akan kalian tanyakan ya. Nah, atau mungkin dari diri sendiri dulu, diri sendiri kiat apa ya, terus usaha apa yang akan saya lakukan ya untuk mendukung perekonomian keluarga mungkin ya. Ya ini saya bikin sekarang ya. Ya nanti kan berarti bertanya ke agripreneurnya sudah ada pertanyaan yang jadi itu. Nah kira-kira mau bertanya apa? Nah ini kan dibuat saja untuk pertanyaannya. Kemarin sudah saya mungkin berikan contoh sedikit ya. Nah itu gambarannya. Nah untuk selanjutnya mungkin bisa ditambahkan kira-kira saya mau bertanya apa ya gitu ya. Dan nanti bisa dipresentasikan ya satu-satu ya, kira-kira berandai-andai nggak apa-apa ya mau menjadi apa gitu ya. Enggak mau
di nama kelompoknya dengan nama buah-buahan atau bunga atau apa boleh. Sudah? Ya. Mungkin untuk meningkat waktu bisa presentasi dulu yang sudah. Bagi yang belum nanti bisa lengkapi dulu ya. Nah, siapa dulu yang mau ke depan? Kelompok dulu. Nanti kelompok satu yang apa? Yang pribadi satu saja. Jadi satu. Yang apa? Yang pribadi. Ya, satu saja. Terus yang kelompok satu. Iya. Ini pemilihan saya ini. Siapa yang ya, sama dulu kelompok berapa yang mau presentasi terlebih dahulu kelompok 2 ya? Iya, enggak nanti kan jawabannya ada di agripreneur ya, wawancaranya. Nah itu kan baru pertanyaannya saja. Ya, kelompok 2 dulu maju. Ayo maju. Kelompok 2 dulu maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil kegiatan kita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sultan Hasanah. Saya Octavia Sasa Putria. Saya Bibi Isnawati. Saya Asistensi. Kami akan presentasikan hasil kegiatan. Daftar pertanyaan. Yang pertama, siapa nama bapak atau ibu? Yang kedua, di mana alamat bapak atau ibu? Yang ketiga, bidang usaha apa yang dilakukan bapak atau ibu? Yang keempat, bagaimana cara memulai usaha tersebut? Yang kelima, apa yang menginspirasi bapak atau ibu dalam mengembangkan usaha tersebut? Yang keenam, sudah berapa lama bidang usaha yang dilakukan bapak atau ibu? Yang ketujuh, berapa luas lahan bapak atau ibu? Yang kedelapan, berapa hasil yang diperoleh dalam sekali panen? Yang kesembilan, berapa lama waktu yang dibutuhkan mulai dari menanam sampai panen? Yang terakhir, menurut bapak atau ibu, apakah usaha yang dilakukan ini sudah sukses? Gitu, ya. Ada penambahan yang lainnya atau nanti bisa saling bertukar pertanyaan untuk sebagai memperjelas ya, untuk memperjelas pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Ada pertanyaan di sini? Tidak. Ya nanti sama atau beda? Beda. Ya bisa pasti beda. Masing-masing mungkin mau menanyakan dengan hal yang berbeda. Boleh ya. Bisa dengan perbedaan itu. Ya tidak harus sama dengan temannya. Ya. Tapi intinya bisa membuat pertanyaan untuk wawancara ke agripreneur gitu ya. Ya. Untuk selanjutnya yang pribadi siapa? Ya. 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 Apa jenis usaha atau tanaman yang asal dari budidaya cabai? Ya, budidaya cabai karena ini mungkin sudah pernah melakukan budidaya cabai di rumah ya, atau orang tuanya. Terus? Kapan saya akan memulai merintis usaha? 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan berarti mau lulus dari SMK dulu terus melanjutkan kuliah mungkin ya. Nah, besok langsung menjadi seorang petani milenial ya. Ya, mengembangkan pertanian yang ada. Lanjut. Di mana tempat usaha saya? Di lahan milik orang tua. Oh iya, di lahan milik orang tua boleh. Ya. Modal awal saya Modal awal kira-kira menabung dan dari orang tua. menabung dan dari orang tua boleh.
selanjutnya kembali ditutup untuk presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada kesalahan kata atau yang lain, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin kelompok berapa yang mau maju dulu? Ya, 1 boleh ya. Ayo guys. Setiap kelompok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Akan dibacakan oleh Sheryl. Wah, Sheryl. Ya. Ada pertanyaan, bidang usaha apa yang dilakukan? Berapa lama bidang usaha yang dilakukan? Terus? Apa yang menginspirasi untuk melakukan usaha tersebut? Ya. Apa yang unik dari usaha bapak atau ibu? Bagaimana belajar mengembangkan usaha ini? Bagaimana cara mencari modal? Ya, perhatian itu penting ya. Terus Strategi apa untuk memasarkan usaha ini? Apa yang dinikmati saat memulai perusahaan sendiri? Bagaimana ciri-ciri wirausaha yang baik? Perusahaan apa yang sedang perusahaan apa yang sedang dikerjakan? ya pada saat ini ya. Ya. Oh iya, menilai saja. Ya, yang pribadi siapa yang mau membacakan? Oke, yuk, andai-andai. Apa jenis usaha yang akan saya lakukan? Dengan berbuat ini, maka saya akan memulai merintis usaha secepatnya ketika ada modal. Di mana tempat usaha saya? Dekat rumah. Dekat rumah, maksudnya punya sendiri. Ya. Modal awal saya diperoleh dari orang tua. Berapa lama yang saya dibutuhkan mulai dari menanam sampai panen? 3 bulan juga pemanenan. Berarti dari awal sampai akhir berapa bulan? 3 ya. Untuk menanam dan merawat, dari awal menanam sampai panen membutuhkan biaya sekitar 8 sampai 10 juta. 8 sampai 10 ya. Berapa harga jual yang dipanen tersebut? Yaitu sekitar 45.000 per kaki. Per kilogram ya. Berapa per kilonya? 45. 45 apa 30 per kilonya, per satunya mungkin per kilo. Kalau per satunya itu enggak kiloannya. Oh gitu ya, berarti per biji. Oh ya. Per Kilo. Lanjut. Ya, kilo per kilo. Iya. Oh gitu ya. Berapa hasil yang diperoleh dalam sekali panen? Sekitar 2 sampai 2 ton. Sekitar 2 ton. Sekitar 2 ton ya. Berdasarkan hasil analisis usaha tani, apakah usaha saya layak untuk dikembangkan? Yaitu saya Sangat layak ya. Jadi mungkin biaya apa sekitar berapa untuk 8 sampai 10 itu 10, terus nanti dapat penghasilannya berapa? 2 ton kalikan 35 tadi berapa? Oh gitu ya, berarti layak ya. Maksudnya dari modal sudah kembali. Ya, ya, ya.
Lanjut, masih ada yang mau disampaikan? Sudah, ya. Sudah di untuk mengakhiri presentasi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang presentasi lagi ya? Oh iya, boleh. Ayo satu lagi, sudah ya. Ya, ayo. Mungkin yang belum disampaikan masih ada yang mau disampaikan? Coba. Oh iya. Satu kali presentasi, kemudian kita melakukan refleksi, ya. Kemudian baru kita mengadakan doa bersama. Ayo dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari presentasi kelompok kami. Perkenalkan saya Nesya Nisrin. Saya Wa'a. Saya Muhammad Rahman. Dan pertanyaan itu, apa motivasi Bapak atau Ibu dalam menjalankan bisnis tersebut? Bagaimana cara mengembangkan bisnis tersebut? Apa saja yang dibutuhkan dalam bisnis tersebut? Kapan Anda memulai bisnis? Apa tujuan Anda dalam melakukan bisnis? Ya, itu beberapa pertanyaan yang mau dilontarkan. Nah, kalau seandainya kok pertanyaan itu belum membuat kalian puas, bisa ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, ya, supaya nanti kalian usaha di bidang itu bisa sejelas-jelasnya, ya. Nah, boleh, udah. Untuk yang pribadi, Apa jenis usaha yang akan dibutuhkan? Budidaya ikan. budidaya ikan. Ikan apa? Ikan hias. Ikan hias, ya. Kapan saya akan mulai merintis usaha? Kalau sudah siap. Kalau sudah siap, kapan siapnya? Saya nggak tahu. Oh, ya. Ada dananya dulu ya? Oh ya. Lanjut. Di mana tempat usaha di dekat rumah supaya bisa mantau? Oh, mantaunya gampang. Ya, setiap saat bisa dipantau ya. Boleh. Modal awal dari mana? pinjam uang. Oh, pinjam uang kamu boleh. Iya, nggak apa-apa. Ya. Terus? Nggak tanggung dulu. Atau pinjam, ya nggak apa-apa. Untuk pinjam usaha itu boleh, dan mungkin juga menyelenggarakan
beda-beda. Ada yang cabai, menanam cabai, ada yang usaha melon ya, menanam melon, kemudian memelihara ikan. Nah, itu berbagai bidang usaha di dalam agribisnis tanaman. Nah, untuk manfaat pembelajaran hari ini apa? Kalian sudah mengerti apa? Sesuai dengan tujuannya tidak? Tapi tujuannya apa? Tujuannya sudahkah? Peserta didik mampu menganalisis berbagai peluang usaha. Sudah menganalisis berbagai peluang usaha tadi? Sudah ya? Petani melon jadi petani ikan ya, memelihara ikan, kemudian ada yang jagung tadi ya. Nah, macam-macam. Nah, itu sudah ya. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi peluang usaha dan peluang bekerja di bidang agribisnis tanaman. Sudah ya? Sudah. Masing-masing punya atau berkeinginan atau bercita-cita untuk menjadi seorang agripreneur. Nah, itu memanfaatkan manfaat pembelajaran di hari ini ya. Saya kira pertemuan hari ini cukup sekian. Untuk pertemuan selanjutnya nanti hasil wawancara sudah bisa dikumpulkan gitu ya. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas. Mari teman-teman kita pulang. Mari kita doa dahulu. Doa mulai. Beri salam.